menarik sekali Ustaz. Jadi tadi dari disebutkan oleh Ustaz tadi bahwasanya salaf itu sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Satu terminologi dalam penyebutan sebuah manhaj untuk berinteraksi dengan nas syar'i dan pengamalan Islam secara utuh, begitu Ustaz ya. Namun dalam kenyataan jadi fenomena dalam masyarakat kita di Indonesia bisa melihat saat sekarang ini di sana ada sebuah komunitas menentang Ahlussunnah wal Jamaah dan di sana ada sebuah komunitas yang mengatasnamakan salaf. Seakan-akan dua hal yang tidak bisa disamakan. Ini yang fenomena yang muncul dan bahkan lebih menarik lagi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini pun seakan-akan ya muncul beberapa penamaan-penamaan yang ada yang namanya Salafi, ada yang namanya Wahabi, ada yang namanya apa Asy'ariyah. Ini bagaimana Ustaz sebenarnya tentang turunan-turunan dari yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah ini? Bagaimana Ustaz mengkaji tentang fenomena yang terjadi saat sekarang yang munculnya aliran Wahabi, aliran Salafi, kemudian seakan-akan ada muncul lagi mengatasnamakan aliran Ahlussunnah wal Jamaah secara tersendiri yang notabene hakikatnya ini ada kemiripan dengan paham Asy'ariyah atau Maturidiyah yang berkembang di Indonesia. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi mungkin nanti berkaitan dengan sedikit saya berbicara tentang sejarahnya. Jadi sejarah kapan bisa dikatakan salaf atau bisa apakah yang dalam terkandung dengan kata-kata salafi misalnya. Itu mengakui ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya, seperti berkaitan dengan Imam Darqutni. Imam Darqutni itu termasuk disebutkan oleh Syekh Bakar Zaid. Dan saat saya ingin minta kepada Abu Haris selalu atas ya. Ini saya ingin ada kewajiban. Ya, jadi saya akan membacakan misalnya dalam buku Hilyatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Bakar Zaid. Beliau ketika mensifati Imam Darqutni dengan kata-kata Imam Darqutni itu tidak memiliki dunia ilmu kalam atau masuk ke dalam filsafat. Akan tetapi beliau mengatakan wala qala fi dzalika balkana salafiyyan. Ya, dari kata-kata ini. Jadi Imam Darqutni itu adalah seorang bukan seorang filsafat, bukan seorang sufi dan seterusnya, tetapi dia adalah seorang salafi. Dalam arti apa? Nanti kalau dilihat dalam penjelasan Syekh ini berkaitan dengan pernyataan beliau, tentunya Imam Darqutni ini dalam berpendapat dan dalam beragama ini tidak lepas ya dari kata-kata yang bersumber dari para sahabat Rasulullah, yang bersumber dari tabi'in dan generasi tabi'in. Setiap orang ya, setiap orang yang menyatakan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah kemudian generasi sahabat atau yang disebut dengan salafus saleh, maka orang itu disebut dengan salafi. Tetapi salafi di situ adalah sifat, bukan kelompok tertentu. Kemudian sedikit saya mengatakan sebagian ulama, sebagian penulis mengatakan kata-kata salaf itu baru muncul, mulai populernya adalah ketika pada masa Bani Abbasiyah, walaupun ini belum dikaji lagi. Karena ketika pada masa Bani Abbasiyah ada Khalifah Al-Ma'mun dan seterusnya, saat itu Imam Ahmad lebih populer disebut dengan Al-Hadisnya atau dikenal dengan apa, Imam Ahli Sunnahnya. Ya, karena Imam Ahli Sunnah. Namun sebab itu berkaitan dengan sebagian kalangan yang mengatakan ada istilah Ahli Sunnah, kemudian ada kalangan yang mengatakan saya ini salafi dan seterusnya. Saya ingin menunjukkan ada barangkali 5 catatan. Ya, 5 catatan berkaitan dengan kata-kata salafi itu. Yang pertama harus kita pahami yang dimaksud dengan salafi itu adalah alladzi yattabi'ul kitab wa sunnah wa salafus salih. Ini harus kita garis bawahi. Siapa salafi itu? Tadi sudah kita sampaikan salafi itu apa, kemudian salafi itu apa. Maka salafi adalah orang yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti Sunnah, yang mengikuti generasi salafus saleh tadi, siapa saja. Jadi kata-kata salafi itu sebenarnya adalah sifat. Ketika orang ini mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Rasul, mengikuti as-salafus saleh, maka orang itu sah diberi nama dengan salafi. Tidak mesti harus diberi tazkiyah oleh ustaz
Ustaz Fulan. Ya tidak mesti harus diberi apa rekomendasi bahwasanya si Fulan ini sudah menjadi salafi, berhak untuk ngaji, berhak untuk isi materi. Kalau Ustaz Abu Haris ini belum mendapat rekomendasi, maka Ustaz Abu Haris bukan salafi. Atau misal saya mengeluarkan fatwa oleh salah satu tokohnya yang di Indonesia dikatakan penulis hukum yang murjiah itu adalah khawarij. Jadi tazkiyahnya khawarij, bukan salafi. Yang kedua, yang harus kita pahami berkaitan dengan permasalahan nama salafi tadi itu, bahwasanya kata-kata salafi itu tidak boleh diklaim oleh kelompok tertentu saja. Ya, jadi keliru kalau dikatakan salafi itu hanya kelompok saya saja. Sekarang hadirin sekalian, nama kelompok, kalau salafi itu kelompok di Indonesia ini yang mengklaim namanya salafi sudah beragam kelompok. Yang dulu ketika sejarah misalnya Indonesia, bagaimana dulu ada dalam sejarah Indonesia yang saya mendarisin, misal dulu ada jamaah salafinya Ustaz Ja'far Martol yang cenderung kiblat itu Yaman, menerbitkan majalah juga majalah salafi. Kemudian berikutnya di satu sisi dari sebelah hormatnya ada Ustaz Yazid bin Abdul Karim Jawas. Kemudian Ustaz Ja'far Martoli itu sudah berbeda. Ustaz Ja'far Martoli kemudian ketika setelah membubarkan Laskar Jihad terpecah lagi. Ustaz Umar Saleh dan seterusnya berpisah. Dan Ustaz Ja'far Martoli kemudian beliau meninggalkan. Begitu juga yang di Indonesia yang dulu kita Ustaz Yazid yang kita cenderung ke Yordan persis pada tahun 2010, ulama-ulama Yordan kemudian pecah. Ya, dalam buku yang saya tulis dalam buku yang saya sebutkan ada bukunya Ustaz atau Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Tari yang pada bulan yang lalu, tahun yang lalu di Istiqlal itu kan sudah pecah dari Ustaz Salim Al-Hilal yang bukunya banyak diterbitkan oleh Ustaz Imam Syafi'i. Sudah berbuku-buku termasuk di Banten. Ya, termasuk di Banten. Ketika buku saya nyampe ke daerah Banten, kemudian ada seorang yang punya pemahaman tadi, mereka mengatakan kami yang di Banten ini sudah tidak mengikuti jalur salafinya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Tari, tapi kami salafinya salafi Salim Hilal. Menjadi dari sekalian, belum ada buku Yamannya, buku Yaman yang ada kiblatnya ke Yahya Al-Hajuri, yang ke Syekh Ubaid. Sekarang Syekh Ubaid